Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada dosen Ibu Sri Utami sebagai dosen dari mata kuliah pemrograman kelas 3B Teknik Konversi. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Hasbi Sani Hermawan dengan NIM 2111140, serta rekan saya Natasha Kiati dengan NIM 2117110. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proyek pemrograman akhir kelompok kita yang berjudul pemantauan kualitas udara berbasis Arduino Uno. Baik, presentasi kali ini akan dijelaskan mengenai 4 poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang dari pembuatan proyek ini, kemudian yang kedua ada solusi permasalahan, yang ketiga penjelasan proyek pemrograman, dan juga keempat algoritma. Dari algoritma ini menjadi 3 lagi, yaitu deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kualitas udara di Indonesia pada saat ini cukup memprihatinkan akibat tingkat polusi yang sangat tinggi. Salah satu faktor utama penyebab tingginya tingkat polusi udara ini adalah asap kendaraan bermotor dan juga asap buangan pabrik-pabrik di daerah industri. Paparan tinggi terhadap udara yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, termasuk keracunan permasalahan yang serius, kemudian kontribusi juga pada meningkatnya polusi udara dan perubahan iklim. Namun, polusi udara bukan hanya disebabkan oleh kegiatan di luar ruangan saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh kegiatan yang terjadi di dalam ruangan. Polusi udara ini dalam ruangan merupakan salah satu dari 5 risiko penyebab kesehatan pada masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas dan lamanya kegiatan manusia di dalam ruangan, bahaya polusi udara ini membutuhkan solusi dan juga minimalisir dampak yang dapat memicu masalah pada kesehatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kualitas udara dalam ruangan juga menjadi salah satu permasalahan. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya instrumen ukur untuk memantau kualitas udara di dalam ruangan. Karena perangkat pengukuran kualitas udara hanya dirancang untuk para profesional saja, sehingga perangkat yang digunakan cenderung mahal harganya. Selanjutnya, terdapat solusi permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat memonitoring dan juga memantau kualitas udara di dalam ruangan. Namun, terkadang sistem monitoring ini suka dipahami oleh sebagian besar masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di dalam ruangan, yang mempunyai komponen pembangun yang sederhana, sehingga akan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, pada proyek mata kuliah pemrograman ini, kami akan membahas mengenai pembuatan sistem pemantauan kualitas udara berbasis Arduino Uno untuk mempermudah masyarakat dalam memantau tingkat kualitas udara di dalam ruangan. Tujuan dari proyek ini, yaitu pembuatan sistem pemantauan kualitas udara berbasis Arduino, adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan juga tepat waktu tentang kualitas udara di dalam ruangan kepada masyarakat dan juga kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat adanya tindakan preventif dan juga mitigasi yang dapat diambil dengan efektif. Kemudian selanjutnya mengenai penjelasan proyek. Proyek ini dengan menggunakan sebuah microcontroller dari Arduino Uno sebagai komponen untuk membuat berbagai proyek elektronik yang dapat dikendalikan dan juga diotomatisasi. Kemudian, bahasa yang kami gunakan adalah bahasa pemrograman Arduino Uno. Beberapa komponen yang digunakan pada proyek ini adalah sensor MQ135 yang berfungsi sebagai pendeteksi perubahan kualitas udara sekitar, yang juga berfungsi sebagai komponen input. Kemudian komponen lainnya adalah LED, buzzer, dan juga LCD, digunakan sebagai komponen output. Sistem pemantauan kadar kualitas udara berbasis Arduino ini memiliki hasil keluaran bunyi yang dikeluarkan oleh buzzer. Kemudian nyala LED merah saat kualitas udara sangat buruk akibat polusi yang tinggi.
Dan juga LED hijau serta buzzer tidak aktif saat kondisi udara normal atau kadar polusi yang rendah. Baik, yang selanjutnya ada blok diagram atau rancangan diagram yang dirancang untuk sistem pemantauan kualitas udara berbasis Arduino ini, yang dimana terdiri dari 3 blok utama, yaitu blok input, blok proses, dan juga blok output, dimana setiap blok memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada rangkaian sistem. Untuk mempermudah perancangan dari sistem project ini, maka kami membuat desain awal atau ilustrasi rangkaian sistem yang nantinya akan dilakukan simulasi. Bisa dilihat pada gambar di mana user ini akan dapat melihat keluaran dari hasil kualitas udara pada LCD. Keluaran ini berasal dari Arduino Uno yang dimana semuanya terhubung dari buzzer, kemudian ada sensor MQ135, LED hijau dan LED merah, kemudian LCD. Yang selanjutnya ada komponen. Ada beberapa komponen yang dihubungkan. Yang pertama ada Arduino Uno yang berfungsi untuk mengendalikan dan memproses data perangkat input ke output sehingga sangat layak digunakan sebagai pembacaan, penyimpanan, dan pengiriman data. Yang kedua ada sensor MQ135 yang dimana sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi perubahan kualitas udara atau komponen input. Yang ketiga ada LCD, yaitu berfungsi sebagai tampilan pengeluaran atau komponen output. Yang keempat ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen sistem ke Arduino Uno. Yang kelima ada lampu LED yang berfungsi sebagai indikator output. Dan yang terakhir ada buzzer sebagai alarm atau indikator suara. Selanjutnya ada algoritma. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada deskriptif, adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dibentuk dalam kalimat. Setiap langkah algoritmanya diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Yang kedua ada pseudocode, yang dimana pseudocode ini berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer. Dan apabila diterjemahkan, maka pseudocode ini berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrogramannya. Yang terakhir ada flowchart. Flowchart ini adalah alur kerja atau proses yang menampilkan langkah dan keputusan dari suatu program dalam simbol. Boleh di next. Baik, yang pertama ada deskriptif. Terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, power masuk melalui rangkaian catu daya 5 volt pada microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, semua sumber daya masuk untuk sensor, LCD, LED, dan buzzer berasal dari Arduino Uno. Yang ketiga, ketika Arduino Uno menyala, maka proses selanjutnya adalah inisialisasi port dan komponen yang terhubung, yaitu kepada LED, buzzer, LCD, dan juga sensor MQ135. Kemudian jika sensor tidak aktif, maka akan dilakukan inisialisasi ulang. Pin A analog membaca di port di mana sensor terhubung dan akan memberikan nilai sesuai masukannya. Saat mendapatkan masukan dari nilai A, ada 2 kondisi yang dapat terjadi. Kondisi pertama, nilai A kurang dari 300, maka lampu LED hijau berlogika high, kemudian LED merah dan buzzer logika low, dan nilai A output ditampilkan pada LCD. Untuk kondisi yang kedua, A melebihi 300, maka LED hijau berlogika low, LED merah dan buzzer berlogika high, dan nilai output ditampilkan pada LCD. Namun, jika tidak terdeteksi suatu gas atau adanya perubahan kualitas udara, maka akan terus mengulang sampai adanya perubahan atau catu daya dimatikan. Ready, next. Yang kedua, ada pseudocode dari
deskriptif yang sudah dibuat tadi. Yang pertama, program dimulai, kemudian inisialisasi Arduino Uno. Yang ketiga, inisialisasi semua komponen yang terhubung ke Arduino seperti LED, buzzer, LCD, dan sensor MQ135. Kemudian yang keempat, ada perulangan, yaitu yang pertama baca nilai analog dari pin sensor A0 dan simpan dalam variabel A. Jika sensor tidak aktif, maka melakukan inisialisasi ulang. Jika sensor aktif, tampilkan nilai A pada LCD. Jika A kurang dari 300, maka LED hijau akan aktif dan LED merah dan buzzer akan mati. Jika A lebih dari 300, jika A lebih dari nilai 300, maka LED hijau mati, LED merah dan buzzer aktif. Kemudian ulangi perulangan. Langkah yang kelima, akhir dari perulangan. Yang keenam, jika tidak terdeteksi gas atau kualitas udara tetap sama, maka ulangi perulangan sampai ada perubahan atau catur daya dimatikan dan program selesai. Baik, yang selanjutnya ada flowchart untuk memperjelas alur dari proses pada sistem kontrol alat atau sistem perancangan project ini, maka dibuatlah flowchart yang dimana program dimulai masuk ke inisialisasi Arduino Uno, kemudian diproses ke inisialisasi dari tiap komponennya seperti LCD, sensor MQ135, LED red, LED green, dan buzzer. Kemudian masuk ke sensor MQ135. Jika sensor ini tidak menyala, maka akan dilakukan inisialisasi ulang. Tetapi jika sensornya sudah menyala, maka bisa dilanjut ke proses selanjutnya, yang dimana pin A akan membaca hasil keluaran. Jika pin A kurang dari 300, maka nilai logika dari LED red ini bernilai 0, LED green 1, buzzer 0. Kemudian LCD akan menampilkan kualitas udara baik, yaitu menyalanya lampu LED green. Kemudian jika tidak atau A melebihi dari 300, maka nilai logikanya LED red 1, LED green 0, dan buzzer 1 atau menyala. Maka LCD-nya akan menampilkan bahwa kualitas udara ini high dan LED red, kemudian buzzer menyala. Dan seterusnya terjadi perulangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dari simulasi. Pada simulasi ini, kami menggunakan software Proteus Professional 8.0. Kemudian untuk software pemrogramannya, kami menggunakan software Arduino IDE sebagai bahasa pemrograman yang akan diberikan kepada Arduino Uno yang ada di Proteus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu input, pemproses, dan juga output. Yang inputnya yaitu ada MQ135, pemprosesnya ada Arduino Uno, dan juga keluarannya ada dari LED merah dan hijau, ada buzzer, dan juga ada LCD. Baik komponen input maupun komponen output nantinya akan dicatur daya oleh Arduino Uno, yang nantinya Arduino Uno ini akan disumber oleh laptop. Baik untuk pin P0 dari Arduino akan disambungkan kepada pin output dari sensor MQ135. Nah, sebelum masuk kepada output MQ135 ini, akan dipasang induktor dan juga kapasitor sebagai filter dan akan di-ground-kan. Kemudian untuk pin ground akan dihubungkan ke ground dan pin PCC akan dihubungkan kepada sumber positif. Kemudian untuk pin sense dari MQ135 ini akan dihubungkan kepada potensiometer, di mana potensiometer ini berfungsi sebagai masuk jika di kenyataannya yaitu
masukan dari kualitas udara. Sedangkan pada kami menggunakan potensiometer. Kemudian di seri juga menuju VEE dari LCD. Untuk meternya kemudian akan dihubungkan juga kepada sumber dan akan di-ground-kan. Dan untuk LED merah akan dihubungkan kepada pin 9. Untuk LED hijau akan dihubungkan kepada pin 10 dari Arduino Uno. LED merah dan di hijau ini akan diparalel dan di ground. Kemudian untuk buzzer-nya, positif buzzer akan pada pin nomor 8 Arduino, negatif buzzer akan dihubungkan ke ground. Untuk komponen terakhir yaitu LCD, pin 11 Arduino akan dihubungkan kepada pin LCD, kemudian pin 11 Arduino kepada pin E LCD, kemudian pin PSS akan diparalel dan akan di-ground-kan. Selanjutnya 5 Arduino akan dihubungkan kepada pin D4 LCD, pin 4 Arduino akan dihubungkan kepada pin D5 LCD, kemudian pin 3 Arduino akan dihubungkan kepada pin D6 LCD, kemudian pin D2 akan dihubungkan kepada pin D7 LCD. Pada simulasi ini juga kami menggunakan komponen yang lainnya, yaitu kami menggunakan virtual terminal, di mana virtual terminal ini akan dihubungkan kepada pin nomor 1 dari Arduino. Fungsi dari virtual terminal ini yaitu untuk menampilkan data dari LCD. Karena pada LCD ini hanya dapat melihat data real time saja, sedangkan untuk virtual terminal dapat dilihat data secara keseluruhan dari mulai running sampai selesai. Kemudian untuk mengatur dari besar dan kecilnya suatu inputan, ini bisa diatur melalui potensiometer. Ketika panah potensiometer diarahkan ke bawah, maka nilai dari ppm akan mengecil. Kemudian sebaliknya, ketika panah dari potensiometer diarahkan ke sebelah atas, maka nilai dari ppm akan membesar. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.